semua, apa kabar nih? Perkenalkan, aku Yuliantika dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Widya Dharma Klaten. Di video kali ini, aku mau ngajak kalian belajar bareng nih. Aku mau ngajak kalian buat belajar materi tentang bentuk aljabar. Jadi buat kalian yang masih bingung tentang bentuk aljabar atau mau menambah referensi kalian tentang bentuk aljabar, bisa banget nih tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe di video ini. Nah langsung aja yuk kita belajar barengnya. Nah, pada video ini, apa sih yang mau kita pelajari nantinya? Yang pertama, kita akan belajar tentang menentukan masalah nyata dalam bentuk aljabar. Dan selanjutnya, kita juga akan belajar tentang operasi bentuk aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dan selanjutnya juga akan ada perkalian bentuk aljabar. Dan yang terakhir, di akhir video nanti, kita akan membuat kesimpulan apa aja sih yang kita dapat di pembelajaran kali ini. Nah, langsung saja yang pertama, menentukan masalah nyata dalam bentuk aljabar. Nah, ini tuh kita disajikan buah apel. Ada 4 keranjang buah apel dan ada 6 buah apel di luar keranjang. Nah, apa sih hubungannya dengan bentuk aljabar? Emang ada ya hubungannya buah apel sama bentuk aljabar? Nah, lebih jelas lagi kita lihat ke penjelasannya. Pak Johan memanen buah apel di pohonnya sebanyak 4 keranjang penuh, dan sisanya ada 6 buah di luar keranjang. Anggaplah buah di dalam keranjang jumlahnya sama. Bagaimana menentukan jumlah apel dalam bentuk aljabar? Setelah memahami ilustrasi di atas, diketahui bahwa hasil panen apel sebanyak 4 keranjang penuh dan sisanya 6 keranjang di luar keranjang. Lalu langkah apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oh, kita itu disuruh sama Pak Johan untuk membuat bentuk aljabar dari hasil panenannya Pak Johan tadi. Bagaimana sih cara membuat bentuk aljabarnya? Langsung saja kita lihat ke langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat pemisalan menggunakan huruf atau variabel, misalkan dengan X. Bagaimana kalau lainnya X, misalkan dengan A, B, atau C, atau huruf yang lainnya? Boleh. Kita boleh memisalkan ini dengan apapun. Tapi ini kita diminta untuk memisalkannya dengan X. Jadi nanti kita membuat pemisalannya dengan X. Dan selanjutnya, mengubah ke bentuk matematika atau bentuk aljabarnya. Dari langkah-langkah yang telah dikerjakan, tentunya kalian sudah menemukan bentuk aljabar yang sesuai, yaitu 4. Kita isi titik-titiknya ini dengan pemisalan yang kita buat, yaitu dengan X plus 6. Nah, kenapa yang kita misalkan itu 4X bukan 6X? Karena kita lihat, ini tuh gambar buah apelnya ada 4 di dalam keranjang. Nah, kita nggak tahu di dalam keranjang itu ada berapa isinya. Jadi kita misalkan dengan X. Jadi karena keranjangnya ada 4, kita misalkan dengan 4X. Karena kita nggak tahu buah apel di dalam keranjang jumlahnya ada berapa. Nah, jadi dari pemisalan Pak Johan, dari masalah Pak Johan tersebut, kita dapat bentuk aljabarnya yaitu 4X plus 6. Nah, dari permasalahan tadi, apa sih yang bisa kita dapat? Yang pertama itu ada unsur-unsur aljabar. Tadi kan kita udah membuat bentuk aljabar yaitu 4X plus 6. Nah, ini tuh terdiri dari unsur-unsur aljabar yaitu 4. 4 itu disebut koefisien, dan X itu disebut variabel, dan 6 itu disebut konstanta. Jadi kita dapat artikan apa itu koefisien, apa itu variabel, dan apa itu konstanta. Nah, kalian coba ya definisikan apa koefisien itu, apa variabel itu, dan apa konstanta itu.
Yang kedua, kita juga dapat membedakan suku sejenis dan suku tidak sejenis. Apa itu suku sejenis dan tidak sejenis? Suku sejenis merupakan bentuk aljabar yang variabel dan pangkat variabelnya sama. Sedangkan suku tidak sejenis merupakan bentuk aljabar yang variabel maupun pangkat variabelnya berbeda. Langsung saja kita ke contoh. Ada 3A, 20A, 9A. Nah, ini merupakan suku sejenis atau tidak sejenis? Kita lihat variabel. Kita tadi kan udah belajar apa itu variabel. Variabel itu kan ada hurufnya. Variabel itu yang huruf. Nah, ini tuh ada 3A, 20A, 9A. Jadi ini merupakan suku sejenis atau tidak sejenis? Ya, ini merupakan suku sejenis karena memuat variabel yang sama, yaitu A. Contoh lagi, ada 8Y pangkat 4, 77Y pangkat 4, dan Y pangkat 4. Ini merupakan suku sejenis atau bukan? Ya, ini merupakan suku sejenis karena variabel dan pangkat variabelnya sama, yaitu Y pangkat 4. Selanjutnya, ada 2V kuadrat, 5X, dan 6Y. Ini merupakan suku sejenis apa bukan? Ya, ini bukan merupakan suku sejenis karena variabel maupun pangkat variabelnya berbeda, yaitu ada V kuadrat, ada X, dan ada Y. Jadi ini yang terakhir ini bukan merupakan suku sejenis. Nah, subbab selanjutnya kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu dapat kita lakukan jika yang pertama variabelnya sama dan yang kedua pangkat variabelnya juga sama. Dalam artian ini yang kita dapat jumlahkan atau kita kurangkan itu adalah suku yang sejenis saja, seperti yang kita sudah pelajari tadi. Langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama, sederhanakan bentuk aljabar dari 5X plus 2 min 2X. Kita lihat dari syaratnya tadi, variabel dan pangkat variabel sama atau suku yang sejenis. Berarti ini ada 5X dan min 2X. Berarti ini merupakan variabelnya sama. Jadi yang variabelnya sama kita dekatkan, yaitu 5X min 2X dan plus 2. Nah, karena yang variabelnya sama sudah kita dekatkan, baru kita bisa kurangkan, yaitu 5X kita kurangkan dengan min 2X, yaitu 3X dan plus 2. Lebih jelasnya lagi, kita lanjut ke contoh kedua. Sederhanakan bentuk aljabar dari 2Y plus 6A min 4Y min 7A. Nah, kita lihat mana yang merupakan suku sejenis. Kita lihat ada berapa variabel di sini? Ya, ada 2 variabel, yaitu Y dan A. Nah, berarti ini merupakan ada yang suku sejenis. Jadi caranya kita dekatkan dulu yang suku sejenisnya, yaitu 2Y kita dekatkan dengan min 4Y. Selanjutnya ada plus 6A kita dekatkan dengan min 7A. Nah, baru ini bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan yang merupakan suku sejenisnya saja. Yang pertama, 2Y kita kurangkan dengan min 4Y, berarti jawabannya min 2Y. Karena kita lihat koefisiennya, yaitu berarti 2 kita kurangkan dengan 4, hasilnya min 2. Jangan lupa variabelnya Y. Selanjutnya ada 6A plus 6A min 7A. Nah, berarti kita lihat koefisiennya, berarti 6 kita kurangkan dengan 7, hasilnya min 1. Variabelnya A, berarti min 1A, atau dapat kita tulis dengan min A. Dan contoh selanjutnya ada sederhanakan bentuk aljabar dari 8X plus XY kuadrat min Y plus 2X plus 4Y min 2XY kuadrat. Nah, ini bisa kalian kerjakan di buku tugas kalian untuk contoh yang nomor 3. Caranya sama kayak yang nomor 1 dan nomor 2. Yang merupakan suku sejenis kita dekatkan dulu, baru kita jumlahkan atau kurangkan. Jangan lupa plus minusnya, jangan ketinggalan. Nanti kalau plus minusnya salah, hasilnya bisa salah. Nah, slide selanjutnya yaitu operasi perkalian bentuk aljabar.
Yang pertama itu ada perkalian dalam bentuk aljabar berlaku sifat distributif. Contoh itu ada A dalam kurung B plus C sama dengan, berarti A kita kalikan dengan B dan ditambah A kita kalikan dengan C. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini ada contoh X dikali X plus 4. Bagaimana cara mengalikannya? Yang pertama berarti X kita kali dengan X. X kita kali dengan X, hasilnya X kuadrat. Selanjutnya X kita kali dengan 4, hasilnya plus 4X. Jadi perkalian distributif begitu ya. X kita kali dengan X kita kali dengan 4. Yang kedua itu ada perkalian antara dua bentuk aljabar. AX plus B C dikali CX plus D sama dengan AX dikali CX ditambah AX dikali D ditambah B dikali CX ditambah B dikali D. Langsung saja ke contoh. X plus 2 dikali X plus 3. Bagaimana cara mengalikannya? Yang pertama berarti X kita kalikan dengan X, yaitu X kuadrat. Selanjutnya X kita kalikan dengan yang belakang, yaitu kita kalikan dengan 3. X kita kalikan dengan 3 berarti plus 3X. Selanjutnya 2 plus 2 kita kali dengan X, hasilnya plus 2X. Dan yang terakhir plus 2 kita kali dengan plus 3, hasilnya 6. Nah, ini kan kita kembali lagi ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yang tadi. Syarat penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yaitu suku sejenis. Nah, ini kita lihat ada X kuadrat, ada X, dan ada konstanta 6. Nah, ada X, ini kan merupakan suku sejenis. Nah, berarti kita bisa menyederhanakannya atau menjumlahkannya. Berarti yang kita jumlahkan yang suku sejenis saja. Berarti X kuadratnya tetap. Nah, 3X kita jumlahkan dengan 2X, hasilnya plus 5X dan plus 6. Jadi begitu ya cara untuk mengalihkan bentuk aljabar. Jadi apa sih yang kita dapat dari video pembelajaran kali ini? Yang pertama, kita tuh dapat membuat bentuk aljabar dari masalah nyata, yaitu masalah tentang pandangannya Pak Johan tadi. Yang kedua, kita itu mengetahui tentang unsur-unsur aljabar. Apa saja sih unsur-unsur aljabar? Yang pertama, kita tadi udah tahu ada koefisien, yang kedua ada variabel, dan yang ketiga ada konstanta. Nah, kalian juga tahu ya apa itu arti-artinya tadi. Jadi, koefisien itu merupakan bilangan dari suku aljabar yang mempunyai variabel, sedangkan variabel merupakan lambang dari suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Dan konstanta merupakan bilangan tetap dari suku aljabar yang tidak mempunyai variabel. Selanjutnya, kita tadi juga dapat membedakan suku sejenis dan suku tidak sejenis. Dan selanjutnya juga, kita tadi juga sudah belajar tentang operasi bentuk aljabar, yaitu ada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dan selanjutnya juga ada perkalian bentuk aljabar. Nah, jadi kalian pasti sudah paham ya tentang bentuk aljabar yang sudah dipelajari kali ini. Nah, sekian dulu nih video dari aku kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian buat belajar tentang bentuk aljabar, dan semoga video ini juga bermanfaat buat semuanya. Jadi terima kasih juga yang udah tonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.